Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Islam merupakan agama yang dipeluk mayoritas masyarakat di Indonesia meski negara mengakui agama lainnya seperti Buddha, Protestan, Katolik, Hindu dan Konghucu. Di negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam tentu banyak jabatan pemimpin daerah yang diduduki orang beragama Islam. Lantas bagaimana dengan pemeluk agama lainnya? Berikut ini 9 orang pemimpin daerah non-Islam di Indonesia dirangkum dari berbagai sumber. 1. Wakil Wali Kota Bitung. Kota Bitung merupakan kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, dapat ditempuh dalam tempo 30 menit melalui jalan tol. Kota yang terkenal sebagai penghasil ikan cakalang terbesar di Indonesia ini salah satu pemimpinnya adalah Hengki Honandar. Pria kelahiran tanggal 28 Mei tahun 1964 itu berasal dari Partai PDI Perjuangan. Ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bitung kelima beragama non-Islam sejak tanggal 31 Maret tahun 2021. Hengki terpilih dalam Pilkada Bitung 2020 mendampingi Wali Kota petahana, Maurits Mantiri. Sebagai pemimpin dari kalangan minoritas, Hengki tetap berkontribusi membangun Kota Bitung, berupaya menyejahterakan masyarakat serta lingkungan yang bersih. Tak hanya itu, Hengki juga berupaya memperkuat toleransi antarumat beragama di wilayahnya. Hengki juga dikenal sebagai pemeluk Katolik yang aktif dalam kegiatan gereja. Untuk diketahui, populasi umat Katolik di Kota Bitung hanya sebesar 4% atau kurang lebih 9.000 jiwa dari jumlah penduduknya. 2. Wakil Wali Kota Tomohon. Sama seperti Kota Bitung, Kota Tomohon juga terletak di Provinsi Sulawesi Utara berjarak sekitar 1 jam dari Kota Manado. Kota dengan julukan Kota Bunga itu juga dipimpin seorang dari kalangan minoritas, yakni Weni Lumentut. Dia merupakan wakil wali kota keempat dari kalangan non-muslim yang menjabat sejak tanggal 26 Februari tahun 2021. Weni Lumentut dikenal sebagai pemimpin yang terus berjuang membangun Kota Tomohon. Weni juga dikenal sebagai penganut agama Katolik yang taat. Tak heran dia kerap meluangkan waktunya untuk menghadiri misa di gereja. Persentase umat Katolik di Kota Tomohon mencapai 26% dari jumlah penduduk atau kurang lebih mencapai 24.000 jiwa. Kota Tomohon juga menjadi kota madya dengan persentase umat Katolik tertinggi di Indonesia. 3. Bupati Kepulauan Talaut. Kepulauan Talaut merupakan kabupaten paling ujung di utara Indonesia yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pulau yang paling terkenal dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaut adalah Pulau Miangas yang berbatasan langsung dengan Filipina. Salah seorang pemimpin daerah ini adalah Eli Engelbert Lasut. Dia merupakan Bupati Kepulauan Talaut keempat dari kalangan non-Islam. Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara, tanggal 28 Oktober tahun 1969 itu menjabat sejak tanggal 6 Februari tahun 2020. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaut 3 periode. Dia juga aktif dalam sejumlah kegiatan di gereja. Populasi umat Katolik di Kepulauan Talaut hanya sebesar 5% dari jumlah penduduk atau kurang lebih 5.000 jiwa. 4. Bupati Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang terkenal dengan wisata pekuburan Londa yang mendunia ini juga memiliki pemimpin dari kalangan non-Islam, yakni Yohanes Basang.
Yohanis Basang merupakan bupati ketiga yang berasal dari agama Katolik dan menjabat sejak tanggal 26 April tahun 2021. Dia berhasil memenangkan pilkada di Toraja Utara pada tahun 2020. Persentase umat Katolik di Toraja Utara mencapai 13% dari jumlah penduduk atau sekitar 33.000 jiwa. Yohanis Basang dicintai masyarakat Toraja Utara. Dia juga dikenal aktif beribadah dan kegiatan di gereja serta tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Yohanis Basang juga pernah menjadi Ketua Dewan Paroki Santo Petrus Timika dan Wakil Bupati Mimika, Papua. 5. Wali Kota Bitung. Selain Wakil Wali Kota Bitung, seorang pemimpin yang memeluk agama non-Islam juga pernah ada di Kota Bitung. Dia adalah Wali Kota Bitung Hani Sondah. Dia merupakan Wali Kota Bitung ketiga yang beragama non-Islam yang menjabat dari tahun 2006 sampai tahun 2016 selama 2 periode. Hani Sondah dikenal sebagai mantan Wali Kota Bitung yang luar biasa dalam tindakan juga dalam keimanannya. Hani Sondah meninggal dunia pada tahun 2017. Masyarakat Kota Bitung pun kehilangan sosok yang memiliki semangat dalam membangun kota. 6. Wali Kota Surakarta. Kota Surakarta pernah memiliki pemimpin hebat yang beragama non-Islam, yakni Fransiskus Saverius Hadi Rudiatmo atau yang dikenal FX Rudi Rudiatmo. Pria kelahiran tanggal 13 Februari tahun 1960 itu menjabat dari tahun 2016 sampai tahun 2021. FX Rudi Rudiatmo dikenal sebagai pemimpin beragama non-Islam, tepatnya Katolik yang penuh semangat dan loyalitas tinggi. FX Rudi Rudiatmo juga dikenal memiliki toleransi yang luar biasa. Pernah suatu ketika dia terlihat mengantar sopirnya untuk berangkat umroh. Dia juga sangat terkenal sebagai umat Katolik yang taat dan pernah berziarah ke Vatikan. Umat Katolik di Kota Solo berjumlah 17% dari jumlah penduduk atau sekitar 41.000 jiwa. 7. Gubernur Kalimantan Tengah. Sosok pemimpin dari agama minoritas di tanah air juga pernah lahir di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu anak letus Cilik Riwut. Cilik Riwut adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Cilik Riwut menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah kedua yang menjabat dari tahun 1971 sampai tahun 1987. Sebagai putra asli Kalimantan, Cilik Riwut membuktikan bahwa orang non-Islam juga dapat terjun dan berkarya di dunia politik Indonesia. Cilik Riwut bahkan punya jasa yang besar mengantarkan Pulau Kalimantan ke pangkuan Republik Indonesia. Cilik Riwut meninggal dunia 1987. Berkat jasanya, pada tahun 1998 berdasarkan surat keputusan Presiden RI, Cilik Riwut ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Populasi umat Katolik saat dipimpin Cilik Riwut hanya mencapai 1% dari jumlah penduduk. 8. Gubernur Papua Barat. Provinsi Papua Barat juga pernah memiliki seorang gubernur beragama non-Islam yang hebat, yakni Abraham Octavianus Atururi. Dia merupakan gubernur Papua Barat pertama yang menjabat dari tahun 2006 sampai tahun 2017 atau selama 2 periode. Sebelumnya, Abraham Octavianus Atururi juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur Papua Barat tahun 2003. Purnawirawan TNI berpangkat Brigadir Jenderal itu juga pernah menjadi Bupati Sorong dan Wakil Gubernur Irian Jaya. Populasi umat Katolik di Papua Barat berada di angka 8% dari jumlah penduduk atau sekitar 80.000 jiwa. Dia juga dinilai punya semangat dan kontribusi besar dalam membangun Papua Barat. Dia dikenal sebagai Katolik yang taat dan aktif dalam berbagai kegiatan gereja. Abraham Octavianus Atururi meninggal dunia pada tahun 2019. 9. Gubernur Kalimantan Barat. Sebagai basis agama Katolik kedua setelah Nusa Tenggara Timur, NTT, Provinsi Kalimantan Barat Kalbar juga pernah dipimpin oleh orang yang beragama non-Islam. Dia adalah Dr. Randus Cornelis.
Dia menjadi Gubernur Kalbar ke-8 dan Gubernur Kalbar beragama Katolik kedua. Gubernur Kalbar pertama yang beragama Katolik adalah Yohanes Chrysostomus. Oevang Urai. Der Cornelis menjadi pemimpin di Kalbar sejak tahun 2008 sampai tahun 2018. Sudah banyak perubahan besar yang dilakukannya untuk Kalbar dalam berbagai bidang. Dia juga dikenal sebagai umat Katolik yang taat. Populasi umat Katolik di Kalbar mencapai 23% dari jumlah penduduk atau sekitar 1,2 juta jiwa.